Peserta selanjutnya dari produk nomor 17. Nomor 17 atas nama Bapak Wayan Subadre. Ini dari jenjang SMP ya. Ya, dari jenjang SMP. Nama produknya itu ya sudah ada bapaknya. Silakan Bapak. Naik ke atas panggung. Ini Bapak Wayan dengan media interaktif matematika bangun ruang sisi lengkung ya Pak ya. Pas sekali kelas 9 lagi, saya juga ngajar kelas 9. Siapa tahu saya juga terinspirasi. Nah, dari namanya saja Bapak Wayan ini dari Bali bukan Pak? Oh asli Bali tapi tugas di Lombok. Baik, nanti kita tanya-tanya lagi. Silakan persiapan dulu nih Pak. Ini tentang bangun ruang sisi lengkung ya Bapak Ibu. Tadi yang pertama transformasi geometriknya, kemudian yang kedua bangun datar ya, bangun ruang juga tadi ya untuk di kelas 6 SD. Dan sekarang kita masuk ke SMP nih, kelas 9 ada tentang bangun ruang sisi lengkung dari Bapak Wayan. Kita akan cari tahu beliau menggunakan apa. Kalau tadi kan ada pakai apa tadi tuh, GeoGebra ya kebanyakan ya, GeoGebra. Sekarang kita lihat Bapak Wayan ini pakai apa. Boleh tadi di layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Kan Pak, perkenalkan dulu nama Bapak, kemudian sekarang mengajarnya di mana begitu. Sudah. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wayan Subadre. Sekarang bertugas di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara. Iya. Saya ngajar di SMP Negeri 3 Tanjung. Iya. Ya, nih sekarang ngomong-ngomong produknya itu tentang apa, kemudian nanti boleh langsung dipaparkan saja cara membuat mungkin atau misalkan menggunakannya juga. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Jadi produk saya ini adalah media interaktif matematika di bangun ruang sisi lengkung. Tetapi produk yang lain juga untuk media interaktif matematika itu banyak sudah saya produksi gitu. Ini kalau kita lihat pada tampilannya sepertinya agak berbeda ya. Dengan sebenarnya ini basic pembuatannya itu menggunakan aplikasi GeoGebra. GeoGebra hanya saja kalau kita kenal GeoGebra itu untuk grafik ya Bapak Ibu, untuk grafik, tetapi ini saya modifikasi sehingga terbentuk seperti ini gitu. Nah, di sini konsep pembuatan media ini adalah bagaimana kita membangun konsep dari apa yang anak-anak explore di media ini. Misalnya seperti ini. Di media ini di awal misalnya KD-nya sudah ada dijelaskan, kemudian pengalaman belajar. Lalu di 3 subtopik yang sedang dipelajari adalah tabung, kemudian kerucut dan bola. Nah, masing-masing ini, nah misalnya tabung di sini untuk jaring-jaring. Nah, siswanya langsung berinteraksi di sini untuk misalnya membuat jaring-jaring tabung. Pertama dibuat dulu tabungnya. Nah, dari ini anak-anak dari menggunakan slider ini anak-anak tahu ya, ini ternyata ini namanya tinggi tabung gitu. Kemudian ini jari-jarinya. Nah, dari melihat animasi yang ada. Kemudian untuk menentukan jaring-jaring tinggal ini digeser, dibuka. Nah, seperti itu. Ini sudah dinamis, jadi anak-anak bebas mencoba gitu ya, Bapak Ibu. Termasuk ini juga bisa diputar-putar gitu. Jadi dia bentuknya memang 3 dimensi. Lalu berikutnya untuk luas permukaan dan lain sebagainya sama ya. Basicnya itu nanti anak-anak mempelajari visualisasi yang sudah disediakan gitu. Kemudian di sini juga disediakan simulasi. Jadi di simulasi ini nanti anak-anak membuat kira-kira ingin membuat tabung yang ukurannya berapa gitu. Misalnya 3 jari-jarinya, lalu tinggi tabungnya misalnya 5. Oke, maka akan terbentuk tabung yang sesuai dengan yang mereka input gitu. Ini jari-jari, ini tinggi gitu. Kemudian bisa juga di sini disediakan juga simulasi untuk menerapkan konsep yang sudah dipelajari pada step sebelumnya gitu. Begitu juga untuk kerucut. Di sini juga sama, ada jaring-jaring. Nah, seperti ini, anak bebas memahami jaring-jaring kubus gitu. Nah, kerucut. Lalu nanti di sini juga disediakan misalnya pada volume kerucut ini ada sebuah simulasi untuk menemukan volume kerucut gitu. Jadi harapannya itu siswa itu bisa memahami ternyata volume kerucut itu sama dengan sepertiganya
volume tabung gitu, melalui proses demonstrasi ini yang mereka lakukan sendiri gitu. Ketika ini dicelupkan ke tabung, itu akan memenuhi isi tabung gitu. Nah, seperti itu. Di harapannya siswanya bisa menyimpulkan hal seperti ini. Itu untuk tabung, kerucut. Kemudian simulasi juga sama tadi seperti yang tadi. Lalu bola. Bola juga sama, ada luas permukaan bola. Ini pendekatannya luas lingkaran. Ini dibuat animasi seperti ini sehingga dapat disimpulkan luas setengah bola itu luasnya 2 VR pangkat 2. Kemudian ketika dia penuh bolanya menjadi satu bola gitu, seperti ini bisa disimpulkan bahwa luas permukaan bola itu 4 VR pangkat 2 gitu. Itu kemudian volume bola juga di sini disediakan juga seperti yang dikerucut tadi. Anak-anak memahami melalui kegiatan simulasi yang disediakan bahwa nanti volume bola itu diambil dari sini, misalnya ini bendanya pejal, diumpamakan asumsinya benda di gambar itu pejal, lalu ditumbuk oleh kerucut ke bawah seperti ini. Nah, dia akan membentuk sebuah tabung gitu. Nah, nanti harapannya siswa itu bisa menyimpulkan hal seperti ini. Gitu. Jadi itu isi konten materi di bangun di media yang saya buat ini. Harapannya sekali lagi siswa itu konsep yang sedang dipelajari itu bisa dibantu oleh media visualisasi yang disediakan di sini. Seperti itu. Iya, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Wayan. Ini berarti pure pakai GeoGebra, Pak? Murni semuanya pakai GeoGebra. Pakai GeoGebra. Ternyata bisa dibentuk seperti ini juga ya tampilannya GeoGebra. Betul. Luar biasa. Nah, boleh Bapak Ibu, silakan. Saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Ini sudah ada 3 tipe GeoGebra ya. Tadi kalau yang pertama tampilannya seperti itu, yang kedua tadi dikemas lagi dengan games. Kemudian yang ketiga sekarang Pak Wayan seperti ini tampilannya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Atau sedang mencerna dulu. Bapak mau bertanya? Boleh, silakan. Mic-nya sudah nyamperin ya Pak. Silakan Pak, perkenalkan namanya siapa, dari sekolah mana? Terima kasih. Saya Sugeng Sunarto dari SD Njelaban, Sentolo, Kulon Progo. Dari yang ditampilkan Pak Wayan tadi, saya sangat kagum ya, karena konsep-konsep matematika bangun ruang itu tercapai dan sesuai konsep untuk menerangkan volume, misalnya tadi volume tabung, volume kerucut, volume bola, itu memakai konsep, yaitu cara untuk mendapatkan rumus itu dengan betul ya, dengan benar ya, yaitu contohnya tadi menemukan volume kerucut nih. Volume kerucut tadi yaitu melalui memasukkan kerucut ke dalam tabung, ternyata sepertiganya gitu. Nah, jadi sepertiganya dari tabung. Nah, itu saya cocok sekali dengan ini ya, dengan pembuatan media ini ya. Dan tadi saya menarik sekali dengan adanya tadi jaring-jaring juga ada ya, jaring-jaring tabung tadi dibuatkan ya, dari tabung utuh terus menjadi jaring-jaring menjadi bangun datar itu mengena sekali, sangat bagus ya. Dan saya mengucapkan salut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain Bapak hanya Pak, tapi luar biasa. Terima kasih apresiasinya ya Bapak ya untuk Pak Wayan. Iya, lanjut silahkan Bapak. Tadi sudah apresiasi, lanjut pertanyaan. Silakan Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Sekarang pertanyaannya ya. Saya masih awam penggunaan ini menggunakan GeoGebra, terus mungkin campuran dimasukkan ke PowerPoint atau bagaimana, mohon penjelasannya. Terus supaya nanti teman-teman mungkin yang di sini ingin cara membuatnya itu pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sugeng. Ini cara pembuatannya Pak, GeoGebra kemudian ditambahkan apa lagi nih gitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng, salam kenal Pak dari saya Pak, terima kasih. Oke, yang pertama terkait dengan sekali lagi dengan apa yang saya gunakan untuk membuat, sekali lagi murni menggunakan GeoGebra. Tidak ada PowerPoint, tidak ada aplikasi lain. Kecuali objek-objek yang visual itu baru saya input berupa gambar itu saja. Nah, setelah ada gambar itu, semua menu saya buat secara manual menggunakan Canva gitu ya, cari gambar-gambar yang sesuai gitu. Nah, lalu saya input ke GeoGebra. Nah, nanti di GeoGebra lah saya proses menggunakan script yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya, gimana cara buatnya? Kalau ingin tahu cara buatnya, mungkin kalau cerita sekarang tidak selesai dia Pak. Yang nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin mencoba membuat, saya juga sediakan tutorial untuk buat ini. Bapak Ibu silakan bisa kunjungi nanti di blog saya atau di YouTube saya ada. Tinggal diketik aja di sana keywordnya potret matematika. Blog dan websitenya YouTube-nya ada. Tutorial semua ada di sana dari GeoGebra basic sampai advance. Boleh diulang Pak, apa namanya tadi Pak? Potret matematika. Potret. Potret Matematika. Potret matematika. YouTube juga sama berarti itu ya Pak ya? Sama. Ya. Nah, jadi di sana silakan Bapak Ibu ingin belajar atau ingin mengakses atau mendownload aplikasi ini, media yang saya buat ini, silakan dibuka di websitenya GeoGebra, ketik saja nama saya, Wayan Subadri. Nanti bisa Bapak Ibu download. Silakan digunakan di sekolahnya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya luar biasa. Ada tutorialnya juga ternyata ya. Tadi Bapak Ibu silakan nanti kalau mau belajar, karena memang tidak bisa langsung ini apa ya. Harus ada waktu untuk nyimak dulu gitu gimana caranya. Silakan tadi dibuka potret matematika ya. Potret matematika di YouTube juga ada. Begitu. Silakan ada lagi terakhir. Untuk Pak Wayan pertanyaannya. Bu Pipi? Nah kan saya punya telepati kayaknya sama Bu Pipi ya. Kalau setiap kali melihat Bu Pipi nampaknya ragu-ragu antara mau nanya atau enggak. Ternyata mau tanya. Silakan Bu Pipi. Ya, terima kasih. Pak Wayan, perkenalkan nama saya Vivi dari SMA Negeri 1 Temon. Mungkin yang mau saya tanyakan, mungkin ketika Bapak pembelajaran itu bagaimana prosesnya? Apakah siswa berarti memakai PC atau seperti apa? Jadi ketika pembelajaran menjelaskannya seperti apa atau itu murni daring di rumah atau seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Pipi pertanyaannya. Silakan Pak, cara ininya ya pembelajarannya. Oke, terima kasih Bu Pipi. Jadi untuk pembelajarannya ini saya sudah uji cobakan ya. Uji cobanya yang pertama itu secara luring. Jadi anak-anak saya bawa ke lab komputer. Jadi ini saya copy ke server, lalu saya pakai gunakan yang fasilitas share ini tuh apa namanya? Jaringan LAN-nya. Jadi anak-anak di setiap klien bisa akses. Kemudian kalau di daring, saya biasanya pakainya melalui Vicon, Ibu. Jadi menggunakan Google Meet. Nah, di sana saya jelaskan melalui simulasi, gitu. Jadi pembelajarannya saya jelaskan menggunakan media ini. Nah, jika ingin siswanya tertarik, misalnya belajar, saya juga kasih akses, misalnya siswa yang punya laptop gitu, saya kasih akses untuk online-nya gitu. Karena sudah di-upload di website geogebra.org. Itu. Terima kasih. Berarti bisa belajarnya secara mandiri atau bisa tadi di ini dulu, Vicon dulu gitu ya, video conference-nya dulu. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan, karena waktunya juga udah habis nih. Oke, Padahal saya juga pengen nanya, tapi nanti aja lah di belakangnya di stand ya. Siap. Terima kasih Pak, bila Oke. bisa kembali lagi ke stand. Mungkin ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Maksudnya pesan untuk Bapak Ibu guru di sini biar lebih semangat gitu Pak. Oke, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan memang media yang kita buat ini, kalau kita lihat dari proses pembuatan ya cukup lumayan lama gitu karena tidak fokus dibuat dalam waktu tertentu gitu. Sehingga kita sambil belajar, sambil ngajar, sambil membuat gitu. Kemudian untuk media-media yang lain, mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya media yang selama ini pernah dipakai gitu,
bisa kita sama-sama sharing gitu untuk kita gunakan juga di sekolah kita gitu. Terima kasih. Betul. Terima kasih kembali Bapak Wayan. Silakan bisa kembali lagi ke stand.